Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Muhammadiyah sebagai Gerakan Sosial. Adapun kelompok kami terdiri dari Wiwin Riswanda, Azafar Akila, dan saya sendiri Samia. Untuk materi pertama akan langsung saya bacakan. Yang pertama adalah nilai-nilai ajaran sosial kemanusiaan atau teologi Al-Ma'un. Dalam teologi Al-Ma'un diterjemahkan menjadi pilar-pilar kerja Muhammadiyah. Berdasarkan teologi Al-Ma'un, Muhammadiyah menetapkan 3 pilar kerja, yakni kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Surat Al-Ma'un ini menjadi terkenal karena kisah Ki Haji Ahmad Dahlan yang berkali-kali mengajak para muridnya untuk mempelajarinya. Pertanyaan para muridnya itu pun dijawab oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Kalian sudah hafal surat Al-Ma'un, tapi bukan itu yang saya maksud. Amalkan. Dia amalkan artinya dipraktekkan, dikerjakan. Rupanya saudara-saudara belum mengamalkannya. Ucap Ahmad Dahlan seperti dikutip Yunus Salam dalam Ki Haji Ahmad Dahlan, Amal dan Perjuangannya tahun 2009. Gerakan Peduli Fakir Miskin dan Anak Yatim. Gerakan Sosial Muhammadiyah terinspirasi dari surat Al-Ma'un ayat 1-7, yang mana kandungan dari surat Al-Ma'un tersebut memberikan penjelasannya, bahwasannya tidak ada artinya jika seorang hamba Allah hanya melakukan ibadah saja tanpa melakukan sebuah amal sosial. Kemudian juga disebutkan bahwasannya seorang hamba akan menjadi pendusta agama jika hamba tersebut mengabaikan anak yatim dan juga tidak memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan seperti fakir miskin. Gerakan Peduli Fakir Miskin dan Anak Yatim. Dalam rangka mengamalkan surat Al-Ma'un ayat 1-7, Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan pengajakan untuk mencari orang miskin di daerah tempat tinggal. Kemudian, jika sudah menemukannya, maka ajaklah untuk ke rumah masing-masing. Lalu dimandikan, diberi pakaian yang layak pakai, diberi makanan yang sehat, dan diberi tempat beristirahat yang layak. Berawal dari sinilah pengelolaan zakat fitrah dan mal untuk dibagikan kepada fakir miskin. Akhirnya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan didirikannya penampungan fakir miskin, panti asuhan anak yatim maupun piatu, dan rumah sakit PKU Muhammadiyah di Yogyakarta. Tujuan dari didirikannya panti asuhan ini, selain pengimplementasian dari surat Al-Ma'un ayat 1-7, juga bertujuan agar anak yatim dapat terus mengemban pendidikannya. Seperti yang dituliskan di paragraf sebelumnya, kelak diharapkan menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, serta memiliki peran di tengah masyarakat umum. Selanjutnya silakan dilanjutkan oleh Akila. Baik, terima kasih. Yaitu Gerakan Peduli Fakir Miskin dan Anak Yatim. Beberapa dari panti asuhan yang dimiliki oleh Muhammadiyah juga memiliki website, yang mana tujuannya adalah untuk memberikan informasi terkait visi misi, profil panti asuhan Muhammadiyah, kegiatan harian, atau program yang ada, alamat panti asuhan, dan juga informasi mengenai donasi jika ada masyarakat yang ingin ikut menyatuni anak yatim. Selain mendirikan panti asuhan oleh Muhammadiyah sendiri, Gerakan Sosial Muhammadiyah juga selalu memperingati Hari Anak Yatim dengan memberikan mereka santunan. Penjelasan bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Gerakan sosial Muhammadiyah merupakan gerakan yang terinspirasi dari surat At-Taubah ayat 60 yang isinya menjelaskan tentang penerimaan zakat, fakir miskin, dan yatim piatu yang masuk golongan wajib menerima zakat. Gerakan sosial Muhammadiyah merupakan gerakan yang terinspirasi dari surat At-Taubah ayat 60 yang isinya menjelaskan tentang kelompok penerimaan zakat, fakir miskin, dan yatim piatu yang masuk golongan wajib menerima zakat. Maka dari itu Muhammadiyah membentuk gerakan sosial untuk membantu fakir miskin, kaum duafa, serta anak yatim. Gerakan sosial yang dibangun oleh Muhammadiyah sangat membantu pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Yang pertama yaitu bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, yaitu dari tahun 2000, Ormas Islam Muhammadiyah telah dimiliki 3.979 taman kanak-kanak, 33 taman pendidikan Al-Quran, 6 sekolah luar biasa, 940 sekolah dasar, 1.332 madrasah diniyah atau ibtidaniyah atas SMA, MA, SMK. 101 sekolah kejuruan, 13 mu'alimin atau mu'alimat, 3 sekolah menengah farmasi, serta 64 pondok pesantren. Dalam bidang pendidikan tinggi, hingga tahun ini Muhammadiyah memiliki 36 universitas, 72 sekolah tinggi, 54 akademi, dan 4 politeknik.
yang bermunculan di berbagai negara. Yang kedua yaitu bidang kesehatan. Dalam amal usaha bidang kesehatan, Muhammadiyah telah dan terus mengembangkan layanan kesehatan masyarakat sebagai bentuk kepedulian. Balai-balai pengobatan seperti Rumah Sakit PKU atau Pembinaan Kesejahteraan Muhammadiyah yang pada masa pendirinya Muhammadiyah bernama PKO atau Penolong Kesengsaraan Umat, kini mulai meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Berdasarkan buku profil dan direktori amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah bidang kesehatan pada tahun 1997. Yang ketiga yaitu bidang kesejahteraan sosial. Hingga tahun 2000, Muhammadiyah telah memiliki yang pertama ada 228 panti asuhan yatim, yang kedua 18 panti jompo, yang ketiga 22 balai kesehatan sosial. Yang keempat yaitu bidang kaderisasi. Dalam bidang kaderisasi Muhammadiyah telah melakukan program diantaranya. Yang pertama, peningkatan kualitas pengkaderan. Yang kedua, melaksanakan program pengkaderan formal dan informal secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan Baitul Arqam dan Darul Arqam Muhammadiyah. Yang keempat yaitu transformasi kader berjenjang dan bergenerasi. Yang kelima yaitu sinergi building antar unit persyarikatan untuk kaderisasi. Contoh kaderisasi atau organisasi dalam Muhammadiyah yaitu Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, IPM, IMM, Tapak Suci Muhammadiyah. Untuk yang selanjutnya yaitu revitalisasi Gersos Muhammadiyah, Gerakan Sosial Muhammadiyah. Revitalisasi merupakan salah satu jenis atau bentuk perubahan transformasi yang mengandung proses penguatan meliputi peneguhan terhadap aspek-aspek yang selama ini dimiliki dengan melakukan pengembangan menuju pada keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi sebelumnya. Rehabilitasi sebagai proses perubahan yang direncanakan meliputi tahapan penataan, pemantapan, peningkatan, dan pengembangan yang dilakukan secara berkesinambungan. Revitalisasi Gersos Muhammadiyah, langkah-langkah revitalisasi gerakan Muhammadiyah. Yang pertama, memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan masyarakat di daerah lokal, nasional, dan global dengan menjalankan fungsi dakwah dan terjadid serta mengembangkan ukhuwah dan kerjasama. Yang kedua, meneguhkan dan mewujudkan kehidupan Islami sesuai dengan paham agama dalam Muhammadiyah yang mengedepankan uswah hasanah dan menjadi rahmat bagi kehidupan. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran Islam sesuai dengan prinsip mahjaj, tarjih, dan ijtihad yang menjadi acuan atau pedoman Muhammadiyah. Yang keempat, meningkatkan bimbingan, arahan, dan panduan kepada seluruh tingkat pimpinan dan warga Muhammadiyah. Yang terakhir, menggerakkan kembali ranting dan jamaah sebagai basis gerakan Muhammadiyah. Revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Macam-macam aspek revitalisasi gerakan yaitu yang pertama, revitalisasi teologis, yang kedua ideologis, yang ketiga pemikiran, yang keempat organisasi, yang kelima kepemimpinan, yang keenam amal usaha, dan yang terakhir yaitu revitalisasi aksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.